Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kami mahasiswa konversi Universitas Mitra Indonesia Bandar Lampung 54P. Kami di sini ingin melakukan tugas penyuluhan kesehatan masyarakat dengan tema mencegah dan melindungi masyarakat dari COVID-19 dengan pemakaian masker. Tugas ini kami buat untuk melaksanakan tugas kuliah dari mata kuliah komunikasi efektif dengan dosen pengampu Ibu Dian Utama Pratiwi Putri, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Pada akhir tahun 2019, tepatnya di bulan November, bumi dikejutkan dengan munculnya sebuah virus yang begitu menakutkan bagi penghuninya. Virus tersebut adalah virus corona atau lebih kita kenal dengan COVID-19. COVID-19 atau virus corona pertama kali muncul dan berkembang di kota Wuhan, negeri Cina. Karena perkembangan dan daya tularnya yang begitu tinggi, virus ini sudah mewabah hampir di seluruh penjuru dunia. Jutaan manusia dari seluruh dunia meninggal karena terpapar virus ini. Khususnya di negara kita Indonesia, virus corona atau COVID-19 pertama kali dideteksi keberadaannya pada tanggal 2 Maret 2020. Dan hingga saat ini telah mewabah di 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Berbagai upaya pencegahan dilakukan pemerintah Indonesia. Namun demikian, perkembangan COVID-19 masih belum juga berakhir. Upaya pencegahan terhadap penularan juga dilakukan masyarakat agar virus corona atau COVID-19 segera musnah dari Indonesia khususnya dan pada dunia umumnya. Perkenalkan, saya Lia Septiana, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 bagi warga negara Indonesia, khususnya masyarakat Lampung, di mana setelah pandemi ini yang terjadi di Indonesia khususnya banyak sekali dampak yang berimbas pada masyarakat dari segi ekonomi, pendidikan, bahkan keseharian pun berdampak bagi kita semua. Selain itu, kita kemana-mana juga harus memakai masker, menjaga jarak, dan tidak bisa berkerumun atau berkumpul dengan orang-orang di sekitar kita. Dampak ekonomi sendiri bagi kita semua itu banyak ya. Orang-orang jadi kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan, terus banyak perusahaan-perusahaan yang tutup. Jadi kita sendiri harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga. Masyarakat jadi kesusahan, belum lagi pendidikan yang sekarang harus melalui online atau daring. Itu semua itu kan memerlukan selain memerlukan kuota internet, juga memerlukan handphone yang tentunya mendukung untuk daring tersebut. Jadi untuk kita semua diharapkan selalu menjaga kesehatan, selalu taat peraturan, protokol kesehatan dijaga. Kita sama-sama membangun supaya dampak dari COVID ini tidak berlarut-larut atau tidak menjadi
masalah yang terus menerus tanpa solusi. Jadi untuk kita semua diharapkan bisa bersama-sama membangun kesejahteraan dengan hidup sehat. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, dilindungi. Jadi kita juga bisa memulihkan Indonesia, terutama keluarga kita yang mungkin perlu sekali untuk kita ingatkan bahwa menjaga kesehatan, hidup sehat, dan makan makanan teratur, makan makanan bergizi itu penting bagi semuanya. Untuk dampak COVID ini begitu besar sekali ya. Jadi kita perlu saling membantu, saling menolong. Bila memang kita mempunyai usaha yang sekiranya memerlukan orang untuk dipekerjakan, kita bisa mempekerjakan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, karena kita juga akan membantu perekonomian mereka. Dan dampak di teknologi sendiri, untuk anak-anak yang melakukan daring, kita bisa melakukan atau mengikuti program dari pemerintah, yaitu kuota gratis atau kuota yang diberikan oleh pemerintah untuk pendidikan. Dan diharapkan untuk ibu-ibu rumah tangga yang mengajarkan anaknya daring di rumah harap bersabar, karena semua itu perlu waktu bagi kita semua. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendidik anak kita supaya tidak bermalas-malasan di rumah. Dan bagi karyawan-karyawan yang mungkin di PHK atau kehilangan pekerjaan, kita harapkan mereka mampu bangkit kembali untuk mendapatkan pekerjaan, atau mungkin bisa membangun usaha sendiri atau usaha mandiri, baik itu di bidangnya ataupun yang mungkin menurut mereka menjadi salah satu hobi mereka. Kita doakan semuanya supaya kita sama-sama berdiri dari keterpurukan akibat dampak COVID ini. Jadi diharapkan bagi masyarakat, khususnya warga, agar selalu memakai masker, tetap hidup sehat atau hidup bersih, jaga kesehatan, jaga jarak apabila kita sedang di luar dan berkumpul dengan keramaian, dan juga makan makanan bergizi atau makan vitamin, sayur-sayuran, buah-buahan, itu perlu ya. Jadi bagi kita semua diharapkan untuk selalu menjaga diri sendiri, karena semua itu dimulai dari kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 4 promosi kesehatan. Di sini kami membuat tugas kelompok, yaitu mengenai pemakaian masker dan jaga jarak aman untuk selama pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini kami menghimbau untuk teman-teman semua dan masyarakat pada umumnya agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker dan menjaga jarak aman. Seperti saya ini, saya menggunakan niqab, tetapi di dalamnya saya juga menggunakan masker medis agar saya merasa aman dan orang-orang sekeliling saya juga aman. Dan kami ingatkan untuk menjaga jarak aman antara satu dengan yang lainnya agar tidak ada terjadi kerumunan. Nah, di sini saya juga menghimbau dan mengajak teman-teman semua untuk mengingatkan anggota keluarganya untuk menggunakan masker. Seperti anak saya ini, saya juga akan menggunakannya masker ketika bepergian. Ayo, sama-sama kita pakai masker yuk. Ayo, adik mau pakai masker? Pakai masker ya sayang. Edukasikan anak-anak kita, anggota keluarga kita, agar tetap mematuhi protokol kesehatan agar diri kita terjaga, keluarga kita terjaga. Terima kasih. Yang penting sama seperti saya menggunakan niqab. Untuk kalian harus tetap menggunakan masker di bagian dalam niqabnya, karena niqab kita ini bahannya halus dan terawang, dan kemungkinan bakteri beserta virus juga akan tetap mudah masuk apabila kita tidak menggunakan masker. Seperti ini saya akan mencontohkan penggunaan masker.
Seperti itu kira-kira. Jadi apabila saya akan bepergian keluar rumah, saya akan tetap menggunakan masker dan saya akan mengedukasikan juga orang-orang di sekeliling saya, ke masyarakat, bahwa menggunakan nikot harus tetap menggunakan masker dan tentunya tetap menjaga jarak aman. Gitulah, semoga bermanfaat. Di sini saya mewakili dari teman-teman kami berenam. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dari masker, yaitu adalah menghalangi dari cairan atau droplet atau partikel udara yang keluar dari pemakaiannya saat orang bicara, batuk, atau bersin. Kemudian masker juga membantu menghalangi droplet orang lain menempel di wajah. Kemudian kita mengenal berbagai jenis masker. Yang pertama yaitu masker bedah, yang kedua masker kain, masker kertas sekali pakai, dan masker N95. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing dari jenis-jenis masker tersebut, yaitu masker bedah. Masker bedah bisa disebut masker medis biasa berwarna hijau ataupun biru. Ya, jadi kita sehari-hari kita biasanya untuk mengetahui masker itu, yang masker bedah biasanya berwarna hijau dan biru. Mampu menahan 80-90% droplet. Masker ini hanya bisa digunakan sekali pakai dan dalam 4 jam pemakaian, wajib digunakan oleh pasien sakit. Yang kedua, masker kain. Dari WHO mengharuskan pemakaian masker kain yang terbuat dari 3 lapisan. Lapisan pertama disarankan menggunakan bahan yang bisa menyerap droplet. Lapisan kedua berupa sisipan tisu. Lapisan ketiga, lapisan terluar, berbahan hidropobik, mampu mencegah masuknya droplet. Kemudian perlu diingat, masker kain ini masker yang harus dibersihkan saat kotor dan basah. Jadi bisa dicuci ya, dia tidak hanya sekali pakai, dapat dipakai beberapa kali, tapi dia harus dicuci. Digunakan sekali pemakaiannya hampir sama dengan masker bedah, yaitu lebih kurang 4 jam. Setelah itu kita wajib mencuci. Kemudian masker selanjutnya yaitu masker N95. Masker N95 dirancang untuk melindungi pemakainya dari partikel kecil di udara yang mengandung virus, kemungkinan mengandung virus. Di sini mampu menyaring 95% partikel sekecil 0,3 mikron dari udara. Demikian dari kelompok kami mengenai macam-macam masker dan fungsi dari macam-macam masker tersebut. Semoga bermanfaat. Sekian dari kelompok 4. Lebih kurang kami, kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan masker yang baik dan benar. Penggunaan masker yang baik dan benar ada beberapa cara. Yang pertama yaitu cuci tangan sebelum memasang masker minimal 20 detik atau gunakan alkohol. Yang kedua, masker harus menutupi mulut dan hidung. Yang ketiga, jangan sentuh masker saat dipakai. Yang keempat, ganti masker bila lembab atau basah. Yang kelima, hati-hati saat melepas dan membuang masker. Menggunakan masker harus sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Nora, permisi Bu. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Umitra. Di sini saya akan membagikan masker. Tetap jaga kesehatan ya Bu ya. Ini harus dipakai ya Bu ya. Oke. Tetap jaga kesehatan ya Bu, jaga jarak. Apalagi sekarang musim pandemi, jadi dipakai terus walaupun kumpul-kumpul. Jaga jarak ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah atau cara untuk pencegahan dari penularan COVID-19. Nah, di sini yang pertama adalah dengan menggunakan masker. Di sini saya menggunakan masker medis yang insya Allah aman dan baik. Bahannya halus dan mudah didapatkan di mana saja seperti di apotek. Seperti ini pemakaiannya. Masker medis ini termasuk salah satu masker yang
sekali pakai. Jadi artinya apabila kita memakai masker ini untuk 1 hari itu harus sudah diganti dan tidak bisa dicuci. Dan untuk langkah pencegahan yang lainnya adalah dengan cara rutin berolahraga minimal 30 menit dalam 1 hari. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan ditambah dengan vitamin-vitamin. Yang keempat, jaga jarak aman. Yang kelima, rajin-rajin melakukan CTPS atau cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk langkah-langkah pencegahan virus COVID-19. Semoga kita semua, keluarga dan masyarakat pada umumnya bisa mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga usaha kecil ini setidaknya dapat membantu pemerintah dan masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 di negeri kita tercinta, bumi Indonesia. Apabila video ini menambah wawasan dan dapat berguna, kami kelompok 4 mohon dukungan dengan cara follow Instagram @zakiyah3003 dan jangan lupa like postingan kami. Support dan dukungan dari berbagai kalangan sangat berarti bagi kami. Demikianlah, terima kasih. Tabi pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.